Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Golongan yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa lisannya digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan setiap kesempatan yang ada, baik saat lapang maupun dalam keadaan sempit. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang beriman. Jangankan kita membaca Al-Quran, jangankan kita memegang Al-Quran, ya, memegangnya saja sudah terhitung ibadah bagi kita. Ketika kita melihat huruf Al-Quran, ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita mengucapkan dengan lisan kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis itu sebagai amal ibadah. Begitu utamanya Al-Quran, bahkan dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bahkan Sayyidina Utsman menyatakan, kalau seandainya hati kita suci, hati itu tidak akan kenyang dari kalam Rabb kita. Dan sesungguhnya aku tidak suka jika berlalu suatu hari aku sama sekali tidak memandang mushaf Al-Quran. Riwayat Imam Baihaqi. Kemudian wahafizil lisan, golongan yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti kita tahu, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak menjaganya. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal, tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan, prasangka. Bahkan jika kita tidak menjaga, maka dapat menjadikan fitnah. Dengan beragam fungsi lisan di atas, maka hendaklah kita betul-betul menjaga lisan agar tidak terseret kepada perbuatan yang buruk. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairun aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wamut amil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Golongan ketiga ini adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikannya, kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Orang memberi makan kepada orang yang butuh, siapapun ia, kita beri dia makanan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi makanan itu kita berikan kepada orang yang baik, kepada orang yang bertakwa. Dari makanan itu ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, kita akan kebagian pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin yang lain yang sedang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan dari surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian golongan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ya, insya Allah, ya, besok kita akan mulai ibadah saum bulan Ramadan. Ya, kita setiap tahun melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kegembiraan. Puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keagungan kita melaksanakan bulan suci, ya, kita setiap tahun melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kegembiraan. Puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi
keagungan kita melaksanakan bulan suci Ramadan, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah tetap berikan hidayah kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah limpahkan keberkahan rezeki bagi kita semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.